Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo good people, ketemu lagi dengan saya nanti di sini di channel EduBond. Kita akan membahas lagi tentang nikotin ya good people ya. Nikotin ini nanti partner saya juga akan menjelaskan ya tentang semua nikotin dan manfaatnya dan sejarahnya. Mungkin sampai dengan sejarahnya itu mungkin sudah beberapa ratus tahun ya, karena kalau misalnya kita mungkin kalau sedikit baca ya dari saya pribadi juga itu penemuannya juga wow luar biasa banget gitu kan. Jadi sebelum kita mulai, langkah baiknya saya mendoakan untuk teman-teman semua yang ada di rumah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Oke, amin ya robbal alamin ya Allah. Kita panggil partner saya ya. Oke, silakan. Ini namanya Bang. Siapa Bang? Oke, gue pakai nama samaran aja kali ya, nggak pakai nama asli. Oke. Biasa sih sering dipanggil itu Aseng ya. Oh iya, Bang Aseng. Nah ini Bang Aseng nanti kita akan menjelaskan ya secara detail ya dari mungkin dari sifatnya ya Bang ya, dari sifat nikotinnya semua sih. Mungkin belum terlalu semua gitu ya, karena kan sejarahnya juga kan menyangkut dari tumbuhan juga gitu ya. Jadi sejarahnya mungkin cuma sedikit gitu loh ya. Oke Bang, sorry, mohon maaf nih sebelum kita mulai kan suaranya agak sedikit besar kan Bang. Gua agak tadi sih kayak itulah kayak suara gue di belakang. Oke, diminum dulu biar kita relax. Oke, jadi suara gue agak kecil gitu ya. Oke Dah aman lah. Oke, silakan Bang. Oke, jadi seperti yang udah dijelasin ya barusan, bukan kita sih ya, gua akan menjelaskan tentang perihal nikotin. Nikotin itu bentuknya seperti apa gitu kan. Nah, karena nikotin ini itu senyawa ya Bang ya. Nikotin itu senyawa. Jadi memang sudah alami di tumbuhan. Oke. Mungkin bentuknya gue juga udah nyari tahu sih ya bentuknya itu seperti apa gitu kan. Itu memang belum ditemuin kayaknya sih ya bentuknya itu. Jadi dia warnanya warna kuning. Oke. Tapi dia bukannya berbentuk ya Bang ya berarti ya. Kalau itu kalau mungkin untuk teman-teman di rumah gitu kan, bukan berbentuk seperti manusia atau bagaimana ya, tapi melihat bagaimana sih warna nikotin sebenarnya ya, warna nikotin. Ya, warna nikotin. Jatuhnya warna ya. Warnanya, bentuk warnanya maksudnya ya. Jadi bukan bentuk dari manusia ya, berbentuk seperti manusia ataupun robot, bukan seperti itu ya. Beda ya. Jadi teman-teman jangan salah mengartikan. Oke, lanjut Bang. Warna kuning ini dalam pembahasan sebelumnya nih Bang, warna kuning kan itu identik dengan tar juga ya sebelumnya ya. Ini ada perbedaan sedikit gitu ya. Kalau tar itu kan warnanya kuning pekat ya. Berarti oranye. Agak lebih pekat lagi deh, agak kuning kecoklatan. Ya. Oke, kalau nikotin itu dia kuningnya agak kuning madu lah ya. Kuning madu. Oke. Kuning madu berarti oranye dong Bang? Enggak, lebih muda lagi deh, agak terang. Warnanya itu kayak gitu deh. Oke. Nah, jadi nikotin itu ternyata di masa lalu itu ada yang menemukannya. Dan dia menemukan nikotin itu dari pohon tembakau. Ternyata. Pohon tembakau. Oh, aku pernah baca tuh Bang tuh pohon tembakau itu. Sebelumnya pernah membahas juga ya kayaknya ya, tembakau ya. Juga. Tapi untuk khusus untuk di tar ya. Iya. Bukan khusus untuk nikotinnya ya. Iya, dan ternyata di tembakau itu memang sudah alami ada nikotinnya. Dan kalau gua nggak salah baca itu pada tahun 1500-an lah ya. Itu namanya Jean Nicot de Vilhelmine kalau nggak salah ya. Itu bahasa. Itu nama orang. Iya, bahasa Spanyol kali Bang ya. Karena ada de-nya gitu tuh. Eropa Prancis ya. Oh, Prancis ya. Nah, iya benar Prancis. France ya. Oke. Prancis.
Oke, teman-teman, itu dari 1500 berapa tadi? 1500 berapa gitu ya, gue juga lupa sih ya. Oke, 1500-an ya pokoknya. Iya, ya. pokoknya tahun 1500-an itu dia ditemuin. Sudah Masehi atau belum? Sesudah. Sudah Masehi ya? Istilahnya sih bukan ditemukan lah ya, dia diedarkan. Oh gitu. Baru diedarkan di benua Eropa. Sama si orangnya itu. Baru diedarkan. Dan untuk penemuannya sih tembakau ini itu sekitar 1400-an. 1400. Iya, penemuan tembakau itu tahun 1400. Nah, dan baru diedarkan secara luas melalui rokok. Nah, itu pada tahun 1559. Oke, 1559. Oke, ini Bang. Kalau misalnya gue juga sempat pernah baca ya. Gue pernah baca itu apa namanya? Dunhill. Jadi gue sempat baca sejarah Dunhill. Oh iya, rokok Dunhill ya. Iya, kalau rokok Dunhill itu kan 1900 berapa gitu kan? 1902 ya. 1900. Oke. Berarti rokok Dunhill ini dia cuman apa namanya? Membuat merek ya, bukan tembakonya ya. Nah, iya, mereknya. Mereknya ya. Tembakaunya itu udah ratusan tahun, tahun 1400 lah ya. Itu beredar di Eropa. Dari Eropa, oke teman-teman. Ya jadi jangan sampai salah mengartikan juga bahwa tembakau ini itu pertama kali ditemukan di Eropa. Diedarkan. Iya, diedarkan di Eropa. Secara baru resmi sih ya istilahnya sih. Kalau menurut dari penjelasannya itu pada tahun 1559 itu tembakau diedarkan sebagai rokok. Tapi kayaknya sih dari penjelasan itu pun kayaknya sih udah jelas lah ya. Misalnya baru diresmikan. Oke, itu baru diresmikan. Oke teman-teman. Nah ini kalau menurut gue pribadi ini menarik sih karena memang gue orangnya paling males ngebaca ya kan. Gue paling males ngebaca gitu kan. Gue pengennya cuma hanya mendengarkan aja gitu kan ketika ada kayak berita news. Itu gue paling seneng. Kenapa? Karena memang gue orangnya paling males ngebaca. Nah ini satu informasi juga ya, ngebaca juga paling gue udah lagi pengen mau aja gitu kan, gue mau gue pengen cari apa gitu baru tuh gue baca. Tapi kalau gue lagi males gitu bro, jadi gue juga males gitu kan buat ngebaca ngapain sih gitu kan. Kalau lagi males baca enaknya tuh dengerin gitu ya. Iya. Sambil ngopi. Nah itu teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah di acara kita ya kali ini memang yang kita akan bahas masalah nikotin ini sebenarnya. Kita hanya mengedukasi teman-teman ya menurut dari artikel yang sudah dibaca sama Bang Aseng ya. Kan terus terang gue up kalau untuk baca gue up. Tapi kalau masalah untuk membaca syarat dan ketentuan itu gue demen. Jadi kalau teman-teman kalau lagi ngajuin pinjol syarat dan ketentuan itu wajib dibaca. Harus dibaca ya. Itu wajib dibaca. Jangan sampai enggak. Lalu ketika teman-teman online juga beli shopping online, ketika belanja online itu harus dibaca juga deskripsinya. Jadi biar nanti teman-teman di rumah nggak salah ya. Iya betul. Ya? Nah ini teman gue sendiri memang dia hobinya ngebaca gitu kan. Makanya kita mengedukasi teman-teman yang ada di rumah agar pengetahuan teman-teman bisa bertambah gitu kan dengan adanya channel dari kita. Sebenarnya sih gue itu bukan senang membaca ya, gue istilahnya penasaran. Jadi dari sifat penasarannya gue itu timbullah gue membaca. Semakin gue membaca banyak ada kata-kata yang bikin gue penasaran lagi dan gue terus ngebaca. Oke, gini bro. Sekarang gini, kalau misalnya penasaran, itu kan otomatis lu juga jadi mau ngebaca dong. Iya. Jadi dari hal yang penasaran itu, jadi lu pengen ngebaca. Iya, betul. Sekarang gue mau nanya nih, ketika lu sekolah, lu penasaran gak dengan ujian yang pernah lu jalanin? Kalau gue jujur pribadi sih ya, ketika gue sekolah dulu, gue ngejar ngebaca. Wah, gue jarang baca, beneran. Emang bener sih. Ini asli ya, asli. Ini juga males nih ngebaca. Gue masih sekolah emang gue males baca, beneran. Gue males baca. Tapi ketika udah the power of kepepet gitu, baru baca. Berarti ini salah satu orang yang menggunakan ilmu kudu. Iya. The power of kepepet itu pasti dipakai. Ya, ketika udah mendekati ujian tuh, misalkan nih 1 jam sebelum ujian baru gue baca.
gitu. Tapi kalau misalnya lu hujan kayak begitu, emang itu bisa masuk dalam 30 menit? Kalau gua gini, kalau yang pernah, kecuali emang lu punya kelebihan ya, kalau gua bilang ya, ada beberapa ya teman-teman ya, mungkin dari anak yang punya kelebihan khusus, dia bisa dalam menghafal dan lain-lain ya, kayak handphone itu mungkin bisa dapat. Tapi gua mau nanya sama lu punya kelebihan itu kan? Kalau gua sih nggak punya kelebihan ya, tapi gua lebih apa sih ya namanya, mengandalkan insting gitu lah ya. Jadi feel perasaan. Oh, berarti lu kayak superhero juga ya? Ya nggak dibilang superhero juga sih. Kayak telepati gitu. Jadi ketika gua ngebaca sekilas, oh ini, ya udah intinya begitu. Jadi gue cuma sekedar intinya, tapi ketika disuruh merincikan gua nggak paham. Nah, oke teman-teman ini. Nah itu minus dari gua yang nggak pernah ngebaca dulu gitu, makanya nilai gua anjlok bang. Gue begitu karena ketika gue menggunakan the power of kepepet, anjlok nilai gue. Iya. Tapi lu kok bisa? Tapi gue mau nanya dulu. Ketika lu SMP, lu kan masuk ke SMA nih, baru jenjang SMA nih. Terus lu masuk di golongan apa? IPA atau IPS pada saat itu? Kalau gue sih nggak masuk ke golongan itu ya. Ya berarti tengah-tengah dong. Tergantung ini sih ya, tergantung minat biasanya kalau gue. Oh tergantung minat. Kalau gue tergantung minat. Kalau gue lagi minatnya ke IPA, ya gue ke IPA. Jadi tergantung materi yang menurut gue menarik. Oh itulah teman-teman. Jadi rahasianya adalah membuat teman-teman di rumah penasaran dengan hal yang akan dilakukan ya. Nah iya. Karena gini ya, kalau lu penasaran, lu pengen tahu. Lu penasaran nih misalkan. Lu ngeliat kopi, kok kopi bisa sih rasanya pahit? Penasaran nggak lu? Ketika bertanya-tanya, kok kopi bisa sih rasanya pahit? Ketika kita menimbulkan rasa penasaran itu, kita jadi pengen ngebaca. Penasaran nih, kok bisa kopi pahit? Di Google nyari lah, kan gitu. Atau mungkin kok bisa air itu bening, kan gitu. Kok bisa ketika air putih dimasukin ke freezer dia jadi beku? Nah, ketika kita penasaran dengan hal yang itu, kita mulai nyari, kita mulai ngebaca dari situ. Jadi mulai dari rasa penasaran. Kalau kita dipaksa untuk ngebaca, nggak bakal worth ya. Menurut gua nggak worth it ya. Nggak worth it. Oke, sekarang gini, yang mau gua tanya adalah ketika teman-teman ya, ini mungkin teman-teman juga mengalami ya. Teman-teman juga mengalami ketika teman-teman membutuhkan informasi. Nah, cara menimbulkan rasa penasaran itu ketika dari teman-teman yang di rumah juga nih pasti merasakan ya, kayak lagi kepepet ya, butuh info ya, pasti teman-teman pasti butuh Google. Iya. Tapi penasaran itu sih dari berbagai lingkup ada ya. Ada ya. Ketika kalian lagi ngobrol sama teman-teman, sama keluarga, ya kan, entah siapapun lah, ketika ngobrol pasti ada rasa penasaran. Kok dia biasa sih ngomong kayak gini? Apa rasanya? Penasaran dong. Betul. Ya kan, pasti kita bakal mencari tahu info lebih jauh dengan cara bertanya kepada orang terdekat gitu kan. Atau mungkin kalian bisa mencari tahu sendiri dengan dari Google. Sekarang Google udah luas. Oke, teman-teman, kita balik lagi ke yang tadi ya, tentang pembahasan nikotin. Gue mau nanya lagi sama dia nih. Kan dia kan rasa penasarannya tinggi, dan kalau dia udah penasaran gitu dia kan pasti cari semua kan, masuk sumber segala macam. Yang mau gue tanya, ada nggak sih kayak buah-buahan yang mengandung nikotin? Buah-buahan? Kalau dibilang buah-buahan sih, gue nggak tahu sih ya jenisnya, kayaknya tumbuhan. Oh tumbuhan. Tumbuhan sayuran lah ya. Yang biasa sering kita makan itu, dia ternyata ada nikotinnya. Dan enggak semua tumbuhan itu ada nikotinnya, hanya beberapa saja ya yang ada nikotinnya. Seperti itu. Gua kasih contoh beberapa lah, kayak tomat, terus kentang, kembang kol. Tembakau juga termasuk kayak, karena memang tembakau itu pertama kali temuinnya nikotin. Iya, cuman mungkin kalau tembakau nikotinnya mungkin lebih besar ya. Terus aku mau nanya, kalau terong termasuk gak sih? Terong? Nah iya, terong juga termasuk, dan perlu kalian tahu ya, ternyata di tumbuh-tumbuhan itu yang sayuran, terong itu mempunyai kadar nikotin paling tinggi di antara tadi yang gue sebutin. Di antara kentang, tomat, kembang kol. Ya, dia lebih tinggi dalam lingkup
sayur-sayuran yang biasa sering kita makan, dia kadar nikotinnya lebih tinggi daripada 3 yang tadi. 3 sayuran yang tadi. Nah, teman-teman, jadi gini, ternyata sayuran ada nikotinnya juga, tumbuhannya termasuk tembakau ya. Kalau tembakau ya kita nggak usah pertanyakan lagi lah ya, itu memang sudah alami. Dan untuk mengecekkan nikotin ini itu ada labnya ya Bang? Ada labnya dia. Ada Bang ya? Ada labnya, penelitiannya. Oke. Jadi dia dicek kadarnya itu melalui lab lah ya. Dan kebanyakan itu yang gue tahu sih ya, ini secara ruang lingkup yang udah ada di internet yang gue cari karena gue penasaran kok bisa sih kentang ada nikotinnya, kok bisa sih terong ada nikotinnya gitu kan. Nah itu dari mana tuh? Ternyata setelah gue tahu kadar nikotinnya itu nggak terlalu tinggi banget kayak tembakau. Contohnya nih ya, kayak kentang itu kadar nikotinnya 7,1 nanogram. Nah nanogram itu perbandingannya jauh ke miligram dan gram itu lebih jauh. Ya, itu memang. Itu bisa dibilang sih sekitar 0,0000071, jauh lah ya. Ya. Dan satu hal lagi, kopi ini ada nikotinnya? Dibilang nikotin, dia sifatnya ya ada satu sifat yang sama sama nikotin, tapi ya kopi itu. Nah sifat yang sama sama nikotin itu kafein. Oke. Kan nikotin itu kan sifatnya alkaloid ya, canduan gitu, senyawa alkaloid. Dan di kopi ternyata ada senyawa alkaloid yang disebut kafein. Nah itu kafein itu yang bikin kita perangsang lah ya, istilahnya stimulan. Kayak tiba-tiba nih ada beberapa orang minum kopi dia melek, nggak bisa tidur. Ada juga yang minum kopi dia langsung tidur. Berbeda-beda gitu stimulan setiap orang. Oke. Nah itu teman-teman, ini informasi kalau menurut gue pribadi sih lumayan ya. Jadi teman-teman bisa dapat pengetahuan. Kalau mungkin ada kayak teman-teman seperti gue, seperti kayak Bang Aseng. Kalau Bang Aseng kan masih ada rasa penasaran ya untuk membaca gitu. Kalau gue sama sekali kayaknya buat membaca gak ada apa ya, buat apa sih gitu kan, karena gue sendiri pun memang harinya rada-rada sibuk ya. Jadi gue juga males juga gitu kan, apa yang mau gue iniin gitu kan. Tapi mungkin nggak menutup kemungkinan juga, memang sekarang dunia digital udah canggih ya. Udah nyari informasi itu nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan zaman Indonesia belum merdeka aja tuh hanya pakai radio itu pun hanya tergantung orang-orang yang ekonominya bagus ya. Tapi mungkin kan ada koran tapi nggak semuanya kan yang bisa membaca koran ya. Koran pun kan harus dibeli ya dengan ekonomi ya, dengan nilai mata uang ya. Nah, cuman kalau sekarang ya alangkah baiknya sih kalau misalnya teman-teman menyaksikan channel kita pun ya kita sampaikan melalui sini. Jadi channel kita memang lari untuk ke mengedukasi ya. Mengedukasi bukan berarti kita meneliti ya. Bukan meneliti ya, itu harus digarisbawahi karena ini kita juga ambil dari sumber-sumber yang lain ya. Betul ya Bang Aseng. Sumber sih kita ngambil Bang Aseng ya. Banyak sumbernya ya, nggak cuma satu sumber doang terus kita bikin, enggak ya. Jadi sumber yang gua ambil itu banyak, nggak cuma 1 atau 2 tapi lebih dari 5 yang gua ambil sumbernya. Nah dan ternyata nih Bang ya, setelah gua baca kadar yang ada di dalam sayur-sayuran yang mengandung nikotin itu bisa berkurang lebih dari kadar yang tertera di situ. Kayak contoh kentang 7,1 nanogram. Nah ternyata dia itu nikotinnya bisa lebih kecil dari 7,1 itu. Nah tuh teman-teman, jadi ada ya kentang juga bisa 7,1 itu ya, 0, atau gitu ya, itu di bawah lah ya. Kita kalau memperkirakan 0, sekian itu jauh lah ya. Jauh tapi itu miligram. Membuat ketergantungan nggak? Karena tadi seperti bahas nikotin itu sempat membuat ketergantungan. Kentang itu membuat ketergantungan. Sebenarnya sih nggak terlalu membuat ketergantungan ya, karena kalau kentang udah dimasak nikotinnya itu bakal benar-benar berkurang. Gitu.
Jadi sayur-sayuran yang mengandung nikotin ketika dia dimasak itu kadar nikotinnya itu berkurang ya. Oh, jadi gitu teman-teman, kadar nikotinnya ketika dia direbus ya, mungkin direbus atau digoreng dulu gitu kan, itu nikotinnya berkurang. Cuma dia memang si kentang ini pun tidak membuat tidak seperti tembakau ya, tidak membuat seperti tembakau. Kalau tembakau kan nikotinnya juga kadarnya dihitung dari daunnya itu udah memang sudah ada gitu. Untuk ini sih ya, untuk perhitungan tembakau itu ternyata dia itu dihitung dari beratnya tembakau. Okay. Nah, jadi misalkan ya tembakau kering itu ditimbang tuh beratnya bang. Misalkan beratnya 1 kilo gitu kan. Nah, dari 1 kilo itu ada 5% nikotin. Itu sekitar 0,6 sampai 5% paling tinggi kadar nikotin dalam tembakau, tergantung dari beratnya. Oke teman-teman di rumah, ini tergantung dari beratnya. Kita sekali lagi ya, kita bukan meneliti tapi hanya menyampaikan yang sudah Bang Aseng dapat ya, yang udah membaca lah ya, yang dapat ilmunya ya, dapat artikelnya gitu kan, yang udah dibaca sama Bang Aseng. Nah sekarang kita balik lagi nih kayak yang tadi gitu kan. Tadi gue sempat ngedengar masalah dia ngomongin masa 1902 gitu kan. Gue pengen tahu sejarahnya gitu kan, dari yang gue pernah baca sih memang, cuma hanya sekilas sih, gue gak pernah ngedalamin juga gitu kan. Karena memang gue orangnya nggak, tipikalnya bukan orang yang mau membaca dan mau mengilik sesuatu ya. Cuman gue kalau main nyari kayak di gue cuma nyari ya sekedar butuh aja kan gitu. Kayak kita sekedar butuh, kayak misalnya cara mute WhatsApp kayak gitu kan. Nanti kan di Google tuh ada tuh caranya, itu yang sekedar ya simple lah ya kayaknya. Nah yang 1902 itu si penemunya itu sebenarnya siapa sih tembakau ini? Kalau nggak salah sih Alfred Dunhill ya. Alfred Dunhill itu kan bukannya si ini yang penemu merek Dunhill? Iya, dia penemu merek. Dia kan merek. Kalau tembakaunya maksudnya tembakau ya? Itu. Kalau untuk penemu tembakau itu mungkin gue bakal jelasin di video berikutnya kali ya. Wah, ini okay. Nggak bisa gue kasih tau sekarang nih karena emang masih pengen gue kasih tau sih sebenarnya ya, tapi gue nggak bisa kasih tau di video kali ini. Mungkin di video berikutnya baru gue kasih tau kan. Nah, gue paling suka sama sejarah, tapi cuma hanya mendengarkan, karena gue lebih suka seperti itu. Jadi dia cuma ngeliat, terus gue dengerin. Nah itu baru nanti otak gue tuh berimajinasi gitu kan, dan menangkap sinyal-sinyal itu gitu kan. Nah itu gue paling suka karena sejarah itu penting kan. Karena itu kan tadi sempat ngomong masalah itu kan, yang 1902 itu ditemukan itu gitu kan. Nah oke, berarti nanti teman-teman jangan nggak sampai ikutin channel kita terus. Teman-teman harus ikutin terus karena memang ini informasinya buat teman-teman juga lebih worth it ya, buat disimak ya, karena kita bukan khusus untuk hanya sekedar seperti ini atau membahas yang lain-lain, tapi kita mengedukasi. Kalian juga bisa dengerin sambil ya mungkin sambil ngopi atau mungkin beres rumah gitu kan, bisa lah dengerin video ini gitu kan, karena ya masuk lah ya kalau sambil dengerin mah ya. Iya. Nah terus yang lanjut lagi, gue mau nanya juga nih sama si Bang Aseng, sifat nikotin. Sifat nikotin kayak gimana sih? Kalau kayak manusia kan punya sifat juga nih, sifat A, B, C, D, E gitu kan. Kalau nikotin itu sifatnya itu adiktif ya, kecanduan, ketergantungan. Jadi sekali kita nyoba, kita bakal terus nyoba. Simpelnya, kayak seorang perokok, ketika dia pertama kali nyoba rasanya pahit. Pertama kali menghisap rokok, dia ngerasain rasa pahit berbagai macam lah ya, tergantung si orangnya itu. Itu rasa pahit pertama kali menghisap. Ya. Tapi ketika dia 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai habis, dia ngerasa nyaman. Nah, ketika dia, karena itu memang dari sifatnya ini ya, nikotin. Nikotin itu kan punya apa ya? Oke, teman-teman yang di rumah, mohon maaf ada kesalahan teknis ya, Bang Aseng ya.
Iya betul, ada kesalahan teknis tadi. Jadi mohon maaf ya. Jadi mati ya lampunya, jadi kita Kita cut videonya. Kita cut videonya dulu tadi juga. Kebetulan saya juga ini lagi pengen bersin juga nih sebenarnya. Tahan-tahan. Oke, sekarang kita lanjut ke materi ya. Oke. Tadi gue itu menjelaskan tentang nikotin ya. Nah, nikotin itu memang mempunyai zat adiktif atau bisa dibilang ketergantungan. Nah, kalau misalkan kita nyoba sehari satu rokok, ya, besoknya nambah lagi jadi 2 batang. Berikutnya nambah lagi. Jadi kita tuh kayak ketergantungan sama rokok tersebut, gitu loh. Atau rokok kan memang udah ada nikotinnya ya. Jadi gue ngebahasnya ke rokok aja. Oke. Nah, jadi memang udah seperti itu karena udah memang sifatnya nikotin itu mempunyai zat adiktif yang membuat seseorang itu ketergantungan. Pantes ya. Jadi gue gini bang, gue punya cerita ya bang ya. Ini mungkin ini pengalaman gue pribadi dulu ya. Jadi dulu itu pada waktu gue masih sekolah ya, gue sekolah, itu udah jauh banget ya ketika gue masih SMP. Karena jujur gue ngerokok dari SMP tuh bang. Sampai saat ini gue masih ngerokok gitu kan, tapi nggak separah dulu pas gue SMP. Karena dulu SMP gue punya pengalaman pribadi itu lumayan buat pelajaran gue juga gitu kan. Jadi ketika gue lagi ngejalanin ekstrakurikuler dan kebetulan kan itu pelajaran olahraga gitu kan. Nah, gue bertiga nih sama teman gue nih. Jadi temen gue nih masing-masing beda-beda nih rokoknya nih. Dari jarum super, filter, dan gue sendiri ngerokoknya itu pakainya dulu yang masih ngetop Starmil. Starmil ya. Oh di iklan Starmil ya, tulisannya Starmil. Kita tulis Starmil sesuai bahasa Indonesia yang baik ya. Nggak usah ribet-ribet lah ya. Ya nggak usah ribet-ribet lah. Nah, ketika selesai gue kegiatan itu gue nongkrong bertiga sama temen gue dulu kan. Jadi gue nongkrong bertiga. Pas gue nongkrong itu masing-masing ngebongkar rokok masing-masing. Nah, di Starmil itu kan ada rasanya agak manis ya. Jadi gue senang tuh. Cuma yang gue bingung, gue juga sendiri bingung ya, karena kalau kita pikir secara logika, 1 jam 1 bungkus habis, gila nggak tuh? Dulu itu Starmil berapa batang ya kalau nggak salah ingat tuh? 1 bungkus itu 16 batang. 16 batang 1 jam. 1 jam. Iya. Jadi gue memang dulu rokoknya karena memang ini manis ya. Bisa kayak kita kalau kayak ngerokok kan biasa sambil ngobrol ya. Iya. Sambil ngobrol gitu kan, terus sambil ngopi kadang nanti dipegang. Nah dulu itu waktu gue SMP ini gue cerita pengalaman pribadi gue. Gue bisa rokok terus gitu kan. Habis nih gue buang, nyambung lagi. Habis gue buang lagi, nyambung lagi. Jadi nggak ada berhentinya gue ngerokok. Nggak habis-habis ya. Nggak habis-habis. Sudah kayak kereta itu. Nah, itu dia. Nah, gue tuh bingung nih jadinya nih bang Hasan. Jadi gue cerita aja ya buat teman-teman juga ya, sharing ya. Rokok gue habis, rokok teman gue juga habis. Itu rokok teman gue jarum super. Isinya kan 12 batang ya. Dia 12 batang ya. 12 batang itu habis juga. Ya yang terakhir teman gue filter 12 batang habis juga, sama semuanya atas 1 jam. Teman-teman bisa bayangin ya, dalam waktu 1 jam kita ngabisin rokok segitu banyak. Cuma ini efeknya nih yang nggak enak nih. Ketika kita beranjak dari tongkrongan itu masih nggak ada masalah. Sampai di rumah, pala gue ngembeng gini. Gue ngembeng nih pala pusing banget, berat banget. Dengkul gue udah kayak lemas banget. Nah, itu hal yang kejadian yang dialami teman gue juga. Jadi gue bertiga sama kondisinya. Besoknya ujung-ujungnya gue gak masuk sekolah. Kayak gitu tuh. Iya sih, karena emang begitu sih nikotin itu semakin kita konsumsi makin banyak kita konsumsi nikotin itu bisa sakit kepala, pusing. Itu efeknya nikotin itu. Karena memang terlalu banyak gitu. Jadi gini teman-teman ya, sesuatu yang berlebihan itu memang tak bagus ya. Jadi mungkin nikotin ini berfungsi selain oh ya, dia juga ada fungsinya juga sih ya.
nikotin itu bisa berfungsi di dunia medis. Ternyata nikotin itu, gue juga kaget sih ya. Ternyata nikotin itu bisa mencegah seseorang yang mempunyai penyakit Parkinson dan Alzheimer. Itu Parkinson, Alzheimer. Ya, contohnya nih ya, Parkinson itu bahasanya sih yang gampang disebut itu tremor. Oh, Kayak okay. kita gemeteran gitu kan, tremor. Kayak kita kaget kita langsung gemeteran, tremor. Nah itu bisa mencegah dengan mengkonsumsi nikotin. Tapi mungkin gini ya, kayak teman-teman ya, kalau ini kan sebenarnya apa namanya jangan terlalu banyak juga ya penggunaan. Iya, jadi itu dari yang pertama dalam pengawasan dokter dan juga resepnya dari dokter ya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi di rumah nikotin ya bukan berarti kita melarang, sekali lagi kita nggak melarang untuk teman-teman merokok gitu kan, untuk teman-teman mengurangi, tapi kita hanya mengedukasi, betul ya kan? Betul. Kita hanya memberikan informasi, selebihnya ya Tergantung teman-teman juga dalam menyikapi video kita ya. Iya, kita sih hanya memberikan saran untuk teman-teman semua yang menonton video ini ya. Jadi tindakan atau apapun yang mau dilakukan tergantung dari teman-teman semua. Nah, kita nggak menyuruh, tapi hanya saran. Hanya saran. Jadi kesimpulannya adalah nikotin ini ada baiknya, ada buruknya gitu ya Bang. Iya, betul. Terlalu berlebihan itu nggak baik, terlalu sedikit itu ya mungkin ada baiknya ya. Iya. Harus di teman itu ada takarannya masing-masing. Dan jujur gue juga baru tahu ya bahwa Bang Asing baca artikel di informasi nikotin ini bisa menjadi obat juga gitu kan. Iya, gue juga gitu. kaget sih karena gue baca banyak artikel itu. Oh, ternyata nikotin itu bisa buat obat ya, kayak gitu kan. Di dalam dunia medis nggak nyangka gitu kan. Dan karena gue juga penasaran, ya itulah. Jadi pengetahuan kita bisa banyak kalau kita sering membaca. Dan ya ini yang apa yang kita nggak tahu, kita jadi bisa tahu. Oke, Bang Asing, mungkin ada tips and trick untuk cara mengurangi nikotin ya agar tidak berlebihan ya. Ada caranya, beberapa cara sih ya. Karena kalau kita berhenti langsung, kita nih kayak perokok aktif gitu kan mengkonsumsi nikotin. Kalau kita berhenti secara langsung, tiba-tiba nggak mengkonsumsi nikotin itu sendiri, kita bakal kayak stres sendiri gitu, bingung. Nah jadi cara menguranginya itu secara perlahan dan bertahap ya. Nah ada beberapa yang gue baca sih ya, terapi untuk mengurangi nikotin. Nah dan ini produk-produk ini memang belum diedarkan sih ya di Indonesia. Yang gue baca itu karena dia itu udah beredar itu di luar negeri. Nah salah satunya itu permen karet nikotin. Itu bisa untuk mengurangi kita mengkonsumsi nikotin karena kadar nikotinnya itu lebih sedikit gitu. Dan juga ada resep dari dokternya juga, permen nikotin itu, permen karet nikotin. Permen karet nikotin. Iya. Dia ada saran dari dokternya juga, resep dari dokternya juga, penggunaannya untuk sehari berapa permen karet yang harus dikonsumsi gitu. Ya seperti itu salah satu terapinya. Nah dan juga kita bisa dengan cara berolahraga, mencari kesibukan ya agar tidak stres. Kita kan kalau menyaksikan olahraga gitu kan refreshing, kan nggak stres tuh. Betul. Iya, jadi kita nggak berkurang untuk konsumsi nikotinnya, begitu. Nah terus juga salah satu yang belum ada di artikel kali ya, mungkin ya, gue juga nggak tahu, dengan cara berpuasa. Kita berpuasa itu bisa mengurangi konsumsi nikotin. Iya. Ya. Oke, kayak kita puasa ya, kalau kita mengurangi puasa ini efek mungkin ini efek ya. Mungkin ada sebagian atau mungkin semua teman-teman di rumah merasakan apa yang gue rasain juga. Jadi gini,
kalau tadi Bang Asing ngomongin masalah puasa, kita ingat puasa Ramadan ya. Tentunya pastinya puasa itu kan puasa wajib ya. Iya. Itu kan sorry tenggorokan gue agak ini nih karena memang agak terlalu banyak rokok kali ya. Iya mungkin. Oke. Masalah bulan Ramadan gitu kan. Bulan Ramadan itu kan puasa wajib. Nah, kalau di bulan Ramadan kita puasa gitu kan, puasa mulai dari start sebelum subuh ya. Iya. Sebelum subuh kita udah mulai berhenti ya ngerokok ya. Nggak ngerokok, nggak makan, nggak minum gitu kan. Iya, betul. Itu kan melawan hawa nafsu ya. Nah, ketika kita menjalani puasa, kita melakukan aktivitas, gue punya efek ketika pas buka puasanya. Jadi ketika gue buka puasa nih, ini gue ngerokok sebatang, itu pusing. Iya, itu juga efek. Nah itu kita kayak ngerasa ngeplay dan memang di aliran darah itu darinya kita agak tegang ya badannya, agak tegang segala macam. Memang begitu pas kita isap, itu langsung lemas. Itu memang efek ya, dia membuat relax ya, relaksan. Cuma memang nggak boleh terlalu banyak juga ya, di rumah ya. Mungkin kalau terlalu banyak ya menimbulkan efek baal ya, alias kebal ya. Jadi itu yang gue rasain ya. Mungkin teman-teman di rumah juga merasakan itu seperti kita puasa ya sehari gitu kan, kita menjalani aktivitas gitu kan di luar rumah gitu kan, kita bekerja atau mungkin kita dengan keluarga gitu kan. Ketika pas kita buka puasa itu pengaruhnya. Jadi gue ngerasain kepala gue tuh ngembeng ya, keras. Bukan keras, artinya pusing. Itu efeknya. Pusing, kepala gue pusing, terus udah kayak badan gue kayak ces gitu. Karena gini Bang ya, kayak soalnya gini, kita merokok, itu kan ada nikotinnya, ya kan? Berarti kan mengkonsumsi nikotin. Sebelum imsak itu kita kan mengkonsumsi nikotin. Ya kan? Nah, dalam selama 12 jam itu kita kan nggak mengkonsumsi apa-apa tuh nikotin atau segala macam, ya kan? Yang biasanya kita setiap hari, entah itu pas makan siang kita ngerokok, gitu kan? Nah ini enggak, gitu loh. Nah itu bisa jadi efeknya juga. Oh gitu. Tapi kalau menurut lu nih, ini pendapat lu ya, sepengetahuan lu aja, boleh nggak sih ketika kita habis makan itu merokok? Karena kan gini ya, biasanya termasuk Bang Aseng mungkin ya, Bang Aseng, gua gitu kan, atau mungkin teman-teman di rumah juga merasakan ya ketika habis makan merokok. Terus sebenarnya menurut lu aja gitu Bang? Kalau menurut pengetahuan gue sih ya, ada beberapa orang juga yang ngomong ke gue bahwa kalau setelah kita makan, kita langsung merokok, kita makan langsung merokok, gitu. Itu ternyata berbahaya buat tubuh. Nah, salah satunya tuh gini ya, karena kan nikotin ini kan sifatnya ketergantungan, ya kan? Dan juga dia efek negatifnya itu memperkecil aliran darah. Makanya kenapa gula darah itu bisa naik gitu, karena aliran darah kita mengecil dari efek nikotin itu. Nah kan makanan ini kan ada banyak nutrisinya nih Bang. Iya. Diserap ke tubuh melalui darah. Kita ngerokok. Nah penyerapan nutrisi itu melalui aliran darah dia berkurang. Nah makanya ketika kita selesai makan langsung merokok itu nggak baik. Jadi kalau misalkan sama kalian merokok aktif, sarannya sih ditunggu dulu, jangan langsung merokok gitu, sekitar ya 15 menit sampai 30 menit lah baru kita merokok. Teman-teman, ini hanya saran ya, bukan berarti teman-teman dilarang ya. Iya, saran. Itu kita hanya saran, kita nggak melarang karena itu hak asasi manusia ya, itu HAM. Ini hanya saran, ambillah yang terbaik dari channel kita ya. Iya, betul. Informasi-informasi seperti ini bisa digunakan untuk teman-teman ya. Jadi untuk mungkin kalau untuk ada yang mau bertanya juga silahkan aja ya, di komen juga bisa juga. Nanti kita akan jelaskan juga ya. Seperti itu. Jadi kita berharap sih channel kita untuk ya, dan juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua gitu ya. Untuk teman-teman yang ada di rumah semua gitu kan. Ini karena memang channel yang kita buat untuk menyalurkan informasi. Menyalurkan informasi dari yang pertama saya bilang, saya orangnya paling malas baca.
Tapi kalau untuk mendengarkan, saya paling senang. Karena di situ saya langsung, gue langsung berkembang, otak gue langsung, oh mikir gambaran, oh begini loh, oh ini di sini. Kayak teman-teman dulu ya, ingat gak sih kayak model cerita Mak Lampir dulu, iya, yang ada di radio, ada kayak sampai kita sampai begini itu kan sampai serem begitu kan? Iya. Itu kan sebenarnya hanya cerita di radio ya, Fiktif sih. iya kan? Iya. Jadi kita kan cuma hanya cerita di radio kan, kenapa kita sampai mengikuti, gitu kan? Karena kan penyampaiannya cuma hanya mendengarkan, kayak Karena gitu ya. memang sifatnya manusia itu lebih condong mendengarkan daripada membaca. Ya mungkin ada rata-rata seperti itu ya. Cuman kembali lagi, ini hanya untuk memberikan informasi, jadi bukan menghakimi. Tidak ada acara menghakimi, tidak ada yang lainnya ya, menzolimi atau yang lain-lain ya. Kita hanya memberikan saran. Jadi channel kita sih berharapnya bisa lebih berkembang juga, bisa bermanfaat ya, karena ilmu itu kalau kita salurkan, apa yang kita ketahui, ilmu itu nggak akan mati ya, salah satunya adalah nikotin ya, karena kita menyalurkan ilmu, memberikan informasi juga, karena kita dapat informasi dari bahasa yang dapat artikel-artikel yang lain ya, disampaikan ke yang lain. Jadi modelnya sama kayak dulu ya Bang ya, dulu kayak kita ngikutin acara Mak Lampir gitu kan ya, terus radio RRI gitu kan, termasuk sebuah cerita informasi sih. Ada beberapa dari cerita itu kita bisa mendapatkan informasi gitu kan, entah oh jadi si ini begini, oh jadi si A begini, itu kan termasuk informasi juga. Betul. Nah itulah kita berharap yang memberikan informasi yang lebih. Mungkin kalau ada yang kurang atau lebih Ya. mohon maaf ya teman-teman ya. Cuman nanti untuk nextnya kita akan membahas yang tadi ya, masalah sejarah dari tembakonya. Mungkin nikotin ini juga sebenarnya masih banyak ya yang belum kebahas kali ya. Belum kebahas ya ternyata ya. Jadi ini hanya sebagian garis besar. Sebagian garis besarnya aja. Jadi efek negatif juga tadi sudah dijelaskan. Positifnya juga kita juga udah memberikan informasi gitu kan. Dan cara menguranginya juga kita udah memberitahukan. Cara menguranginya juga kita udah memberitahukan. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, ngurangin rokok mah gak bakalan bisa gua kan gitu. Iya. Kalau yang ada nambah gitu kan. Caranya adalah memperbanyak kegiatan ya. Memperbanyak kegiatan dan gitu. Puasa sih yang lebih worth it itu untuk mengurangi nikotin atau dan merokok lah ya. Itu dengan cara berpuasa. Oke, puasa ya. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman nggak sanggup berpuasa, mungkin bisa penggantinya permen kali ya. Permen boleh, bisa. Jadi kalau ketika kita lagi pengen ngerokok, kita mungkin kalau yang gua tahu juga nih dulu mau berhenti ngerokok kalau bisa sediain permen di kantong kali ya. Jadi makan permen terus tuh, tapi makan permen kebanyakan juga kan gak bagus ya, gigi kita bisa rusak ya gitu kan. Salah kita bisa kena diabetes. Nah, itu banyakan gula bisa diabetes, jadi sewajarnya aja. Oke. Jadi kayak gitu ya teman-teman yang ada di rumah ya. Dari pengalaman gue pribadi tadi juga udah gue sampaikan juga bahwa kita sharing juga gitu kan. Kayak teman-teman bisa bayangin lah, kayak pada waktu SMP itu sekitar umur berapa sih? Sekitar 13-an ya. 13. Pada saat itu gue udah kelas 2 sih, 14 tahun berarti ya. Sekitar 14 tahun lah kurang lebihnya. Emang umur segitu sih gue. Nah pada saat itu pula rokok itu ya, satu bungkus itu 1 jam bisa habis. Jadi ya, teman-teman bisa menilai sendiri lah ya. Yang efeknya sekarang wah udah pening segala macam gitu kan, itu tuh rasa yang nggak enak, bener-bener buat gue ya nggak enak karena mengganggu aktivitas untuk hari esoknya. Cuma mungkin ada beberapa juga ya, teman-teman yang di rumah kayaknya emang merokoknya, gue jarang kok merokok gitu kan, gue lagi kusut aja gue ngerokok itu sebatang, itu buat ngerilekin badan. Itu memang bener merokok itu memang buat ngerilekin badan, tapi nggak bagus juga kalau kebanyakan. Kalau kebanyakan nggak bagus karena kan kandungan di dalam rokok itu ada banyak lah ya,
Jadi sewajarnya aja mengkonsumsi rokok, jangan terlalu banyak gitu ya. Kalau misalkan memang kalian nggak peduli sama diri sendiri, lah biarin aja lah. Gue ini kok yang ngerokok, apa hubungannya gitu kan? Ya seenggaknya kalian harus peduli dengan orang-orang sekitar kalian, anak. Ya kalau kalian udah berkeluarga sama keluarga kalian, anak, istri gitu kan. Kalau yang belum berkeluarga ya kasihan yang adiknya, yang perempuan atau laki-laki yang nggak ngerokok gitu kan, biar nggak tercemar juga lah ya. Oke, jadi teman-teman seperti itu ya pembahasan nikotin. Mungkin kita nanti akan membahas mengenai tembakau dan sejarah gitu ya, sejarah tembakonya gitu kan, kertas papirnya, filternya, itu semua kita edukasi tentang rokok ya. Iya, makanya itu kan tadi tuh pas lu nanya bang, apa sih gimana sih sejarahnya si tembakau itu? Nah kenapa gue mau ngasih tahu, karena bakal panjang itu cerita kalau gue jelasin. Nah itu makanya mending gue jelasin nanti di next videonya ya. Oke, itu akan dijelaskan ya. Jadi cerita asal muasal tembakau di dunia gitu kan, bukan di Indonesia ya, beda ya. Kita jelasin di dunia ya, pertama kali ya. Nanti itu juga kita akan ngerembet ke Indonesia juga ya. Iya, nanti jadi ada dari gimana cara kok bisa ada di Indonesia gitu kan. Dari di dunia sampai merembet ke negara Indonesia itu tentang tembakau itu sendiri ya. Iya. Nah, tembakau ini juga sebenarnya apa ya, kalau gue bilang rasanya bervariasi ya. Rasanya bervariasi, apalagi kalau misalnya kita lihat di toko-toko online juga banyak rasa-rasa ya. Tapi kalau menurut gue sih ya, kayaknya dia itu dicampur sama apa ya, kan ada tuh cairan yang buat rasa-rasa gitu ya. Mungkin ya. Tapi mungkin sih itu sih bukan. Ini asumsi ya Asumsi teman-teman ya. Ini asumsi aja ya, jadi bukan fakta atau real. Kita nggak mau informasi yang kita berikan juga bohong atau seperti apa gitu kan. Nah, ngomong-ngomong masalah nikotin, nikotin ini kan adanya di tembakau ya. Tanya itu ada hanya di tembakau. Di Indonesia kalau menurut gua nih, kalau menurut lu sendiri ya bang ya, kalau menurut gua kan nikotin di Indonesia kalau gua bilang terbilang besar, apalagi vape. Iya. Vape itu bisa lebih besar lagi ya. Tapi dari yang gua tahu, yang gua baca nih ya, dan juga gua nanya sama beberapa orang juga sih ya. Nah menurutnya itu kandungan nikotin di dalam vape itu kan dia pakai liquid bang, cairannya itu cairan nikotin ternyata yang dicampur dengan rasa. Oke. Nanti itu kita bahas juga detail ya teman-teman. Nanti yang tadi sempat saya jelasin juga, kita akan ngebahas tentang tembakau juga vape itu nanti di kita bakal ngebahas tentang bahan-bahan rokok konvensional ya. Kita bakal bahas semuanya secara bertahap ya, biar nggak kemana-mana gitu loh. Jadi kalian bisa tahu, oh jadi pertama rokok itu mengandung tar itu dari mana, kita bakal membahas secara detail ya, dalam sepengetahuan kita ya. Dan juga kita kan mencari di berbagai artikel, membaca ya, kita mencari sesuatu yang benar-benar valid lah ya. Ya, jadi bisa dipertanggungjawabkan juga ya, karena kita juga kan mendapatkannya dari artikel, beberapa artikel ya. Jadi memang kita hanya menyampaikan kembali ya untuk teman-teman yang di rumah yang sama seperti saya, sama seperti gua ya, yang malas ngebaca, maunya ngedengerin gitu kan. Iya. Sama seperti kayak dulu pas zamannya masih, mungkin ya teman-teman pernah punya radio kaset ya. Ada radionya, ada tip ya namanya tip radio tip gitu kan, ada kasetnya, ada radionya itu kayak Mustang gitu kan, cerita-cerita romansa atau seperti apa banyak gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa juga ya teman-teman yang di rumah ya lebih suka membaca novel ya, betul. Baca novel karena ada alur ceritanya gitu kan, tapi kan itu hanya beberapa, tapi lebih banyak kalau asumsi gua sih sebenarnya, kita belum lihat survei ya, tapi memang rata-rata orang begitu itu maksud. Soalnya gua juga paling males baca. Jujur ini udah berapa kali gua omongin gitu kan. Iya. Males banget gua baca.
mayoritas sih memang begitu bang. Sama gue juga dulu malas baca gitu kan. Gue juga dulu malas baca gitu loh, karena gue penasaran jadi gue mau ngebaca gitu. Sesuatu hal yang paling dulu nggak gue suka tapi sekarang kenapa gue lakuin gitu loh. Nah itu seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah yang tadi nikotin ini bisa digunakan untuk baik, ya bisa digunakan untuk buruk ya. Jadi ambil positifnya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman di rumah diberikan kesehatan, keluarga di rumah selalu diberikan kesehatan, semoga yang maha kuasa rezekinya dilancarkan dan semoga urusannya dimudahkan tentunya ya. Betul. Amin ya rabbal alamin. Penonton sekalian, untuk teman-teman semua, pesan dari saya, dari gua nih pribadi, jangan lihat dari siapa yang menyampaikannya, tapi lihat apa yang disampaikannya ya. Ingat, mungkin perbedaan umur kita oke lah jauh, tapi lihat apa yang disampaikannya. Jangan melihat dari siapa yang menyampaikan, gitu ya. Berpikirlah bijak dalam menonton dan mendengar ya. Mungkin ada tambahan lagi dari gue sih udah nggak ada lagi ya, karena gue udah dapat informasi dari Bang Aseng juga nih ya kan tentang nikotin, kegunaannya gitu kan, efek sampingnya. Ya mungkin ada beberapa orang ya di luar sana udah mengetahui ya, cuman kan mungkin nggak semuanya yang mereka tahu ya. Jadi makanya kita sampaikan. Sudah teman-teman, jangan lupa ya, gue mengingetin ikutin terus channel kita ya, subscribe ya, like atau komen, mungkin komen apa nanti atau mungkin teman-teman ada yang di rumah ada yang mau dibahas ya dengan kita, nanti kita bahas sesuai request. Iya betul. Dan support terus kita channel kami ya dengan cara like, komen dan subscribe ya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.